Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kajian Syajaratul Ma'arif kita di kantor Azura Travel di Komplek Pasadena. Oleh yang mau tanya-tanya info tentang umrohnya di waktu-waktu terdekat, kita punya jadwal 15 Agustus dan September. Boleh menghubungi kontak saya di 087752141062. Nanti saya letakkan di kolom komentar. Juga boleh langsung ke kantor kita di Komplek Pasadena, Kopo. Semoga Allah pilih kita semua untuk bisa pergi haji dan umroh untuk lebih mendekat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut dengan akhlak-akhlak, dengan sifat-sifat dan juga nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Al-Mu'allif rahimahullah taala ila an qala At-Tawwab, Allah memiliki sifat At-Tawwab. Itu bisa bermakna At-Tawwab yang memberikan taufik orang untuk bisa bertaubat. Karena tanpa taufik darinya berapa banyak orang yang hingga meninggal dalam keadaan kafir, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah wal iyadzubillah. Maka di antara mana At-Tawwab adalah yang memberikan taufik kepada hambanya untuk bisa bertobat. Maka di antara buah kita mengetahui sifat ini, nama ini, kita meminta Allah Subhanahu wa taala agar terus memberikan taufik kita untuk senantiasa bertobat kepadanya. Dan berakhlak dengan sifat At-Tawwab ini adalah karena Allah tadi yang memberikan taubat, maka kita memberikan arahan, memberikan motivasi agar orang-orang yang masih jauh dari ajaran Allah untuk mau bertaubat dan memotivasi mereka agar senantiasa mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga At-Tawwab bisa berarti Allah yang Maha menerima taubat. Maka akhlak kita dengan nama Allah ini adalah kita menerima permohonan maaf orang yang pernah berbuat jahat kepada kita dan dia sudah menyesal atas sikapnya terhadap kita. Maka nggak boleh kita menjadi pendendam karena Allah At-Tawwab. Kalau kita pendendam, nanti Allah dendam sama kita karena kita nggak mau maafin orang lain. La tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, itu firman Allah kepada apa? Sayyidina Abu Bakar yang hampir tidak mau memaafkan Mistah, keponakannya yang dibiayai sejak kecil, dan dia termasuk orang yang paling vokal berbicara tentang fitnah kepada Sayyidah Aisyah terkait hadithul ifki, berita beliau melakukan serong. Ya, tapi kata Allah, maafkan. Apakah kamu nggak mau dimaafkan? Kita berharap seberat apapun kita maafkan orang agar Allah Subhanahu wa taala juga dengan segala dosa berat kita mau memaafkan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah berakhlak dengan sifat Al-Ghani. Buah dari kita tahu Allah yang Maha Kaya, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelebihan, kekayaan dengan apa yang Ia punya, bukan dengan apa yang ada di tangan atau yang dimiliki oleh orang. Karena kalau orang kita minta, orang kita harap-harap, dia kesel. Ya, karena manusia itu juga terbatas dan perlu kepada penghidupan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dengan itu semua. Maka kita minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak usah meminta-minta kepada manusia. Dan berakhlak dengan sifat Allah Al-Ghani ini adalah kita memberikan kecukupan kepada setiap orang yang perlu dengan yang kita mampu. Memberikan kecukupan apa? Bisa ilmu dan selainnya. Ya. Ya, tidak selalu dengan uang. Ya, ada orang yang kurangnya adalah kecerdasannya, kurang kesabarannya, kurang hikmahnya. Maka kita berikan semua, ya, dengan mencerahkan orang-orang cerdas, mengingatkan orang-orang cerdas tapi tidak punya adab, seumpama yang jahil kita ajari, kemudian yang hidupnya belok kita luruskan, kemudian orang-orang yang kesusahan kita berikan kemudahan demi kemudahan. Itu berakhlak dengan sifat ghaninya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah berakhlak dengan sifat ad-dar an-nafi'. Allah adalah yang Maha memberikan madarat. Di waktu yang sama Allah juga yang Maha memberikan manfaat. Buah dari mengetahui di dua sifat ini adalah kita jadi takut Allah SWT memberikan hal-hal yang tidak baik kepada kita.
Dan kita berharap terus agar Allah memberikan yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Berakhlak dengan dua sifat ini adalah hendaknya kita memberikan manfaat kepada setiap orang yang kita diperintah untuk memberikan manfaat kepadanya, kepada anak, kepada istri, kepada lingkungan, kepada tetangga, kepada karib kerabat, orang tua, mertua, dan memperlakukan sebaliknya kepada orang yang kita diperintah untuk kita bersikap tidak baik kepada mereka, seperti kepada pencuri, kepada orang yang membunuh, kepada orang yang korupsi, dan lain sebagainya. Jangan, wah itu kan Israel juga hamba Allah, makhluk Allah. Iya, itu kan pencuri itu juga enggak, dan itu secara otomatis juga orang dibuat marah sama Allah, karena Allah juga marah kepada mereka. Dan kita menjalankan hukum Allah, memotong tangan, kita menghat mereka, kita mencambuk mereka, bahkan merajam mereka, itulah bagian dari berakhlak dengan akhlaknya Allah dengan ad-dar, yang maha memberikan madarat dan bahaya. Dan kita tahu al-khalqu iyalullah, dalam satu hadis semua makhluk adalah keluarganya Allah. Fa'ahabbuhum ilaih anfa'uhum li'iyalih, yang paling Allah sukai di antara mereka adalah yang paling memberikan manfaat kepada keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kamu memberikan manfaat seluas-luasnya, baik kepada orang terdekat ataupun orang jauh. Selanjutnya, berakhlak dengan sifat Al-Hadi. Allah adalah Al-Hadi, yang maha memberikan hidayah. Ya, Allah juga An-Nur, yang maha memberikan cahaya. Buah dari kita mengetahui dua sifat ini adalah kita berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memagari hidup kita untuk selalu kenal kepadanya, dan juga senantiasa memperindah hidup kita dengan hidayahnya. Nah, bagaimana berakhlak dengan sifat An-Nur dan Al-Hadi ini? Hendaklah kita menjadi salah satu cahaya dari cahaya Allah SWT. Dengan lisan kita, dengan akhlak kita, dengan penglihatan kita, dengan perbuatan kita, itu menjadi cahaya buat orang lain untuk melihat keindahan Islam, untuk melihat keindahan akhlak Islam, untuk melihat kehidupan yang sebaiknya dijalankan. Dan kita menjadi orang yang selalu menunjukkan orang lain kepada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, demi Allah, wahai Ali, sungguh seorang mendapatkan hidayah sebab kamu satu orang saja, itu lebih baik daripada kamu memiliki dunia beserta segala isinya, atau yang sering disebut dengan humurun na'am, dengan unta merah yang menjadi harta yang paling menjadi kebanggaan orang-orang Arab. Itu adalah kiasan lebih baik daripada segala dunia dan isi-isinya. Selanjutnya berakhlak, Allah juga punya sifat Al-Qabid, Al-Basit, yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki sebagian orang, sebagian juga Allah sempitkan. Kalau kita tahu ini, maka kita akan takut. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyempitkan kita mendapatkan manfaat dunia dan akhirat, selalu aja susah gitu. Untuk melakukan kebaikan susah, untuk mendapatkan kelebihan hidup sehingga bisa berbagi susah. Dan kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala membuka kepada kita kebaikan dunia maupun akhirat. Maka walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama yang baik. Di antara ada berdoa pakai nama-nama itu. Saya karena baca kitab ini tadi habis salat akhirnya ya basit urzuqna, ya basit ubsut rizqana, ya qabid la taqbidna. Ya, jangan sempitkan min manafi'id dunya wal akhirah. Jadi kita doa, ya kafi ikfi, ya kafi ikfina, ya mudabbir dabbir amrona, ya hasib, yang wahai yang maha mencukupi. Kemudian ya kafi, kemudian ya fattah iftah arzaqana, dan lain sebagainya. Kita doa pakai nama-nama itu, maka Allah SWT akan menyukainya, dan itu bagian dari cara agar doa kita dikabulkan. Bagaimana kita berakhlak dengan sifat al-bastu tadi? Buah kalau kita tahu Allah yang meluaskan, yang melapangkan dan menyempitkan, kita akhirnya berharap dan takut. Berakhlak dengan sifat al-bastu adalah kita memberikan kelapangan berupa kebaikan-kebaikan kita kepada setiap yang membutuhkan. Ya, kalau sama anak galak, sama istri pelit, sama kucing nendang, wah itu jauh dari sifat Allah. Ini kita luaskan kebaikan kita, bahkan sampai kepada binatang-binatang, bahkan sampai kepada apa? Sampai kepada tumbuhan, bahkan kepada binatang-binatang yang dianggap mughalazah. Ya,
Karena kata Nabi SAW, fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Setiap yang bernyawa itu kalau kita berikan kebaikan, di situ ada pahalanya. Jadi jangan menganggap itu. Maka sekarang bagus itu ada fenomena apa? Orang itu beli apa? Orang beli apa? Makanan kucing, itu bagus itu. Itu bagus itu. Ya. Dan lain sebagainya. Itu kan sekarang banyak tuh pet shop itu bagus itu. Dan itu saya pernah ketemu seorang soleh itu ada di antara amalan para aulia itu apa, melihara hewan tapi dirawat, karena mereka kan senantiasa istighfar tuh, senantiasa berdoa, dan mereka tahu tuh siapa yang buat baik sama mereka. Maka saya pernah ke rumah orang soleh, di rumahnya banyak banget ikan, dan bukan buat hiasan. Saya lagi ngarepin istighfarnya ikan ya. Saya lagi ngarepin doa makbulnya ikan. Kalau saya yang doa mungkin saya banyak dosa, tapi ikan gitu tuh. Jadi agama itu Masya Allah memberikan manfaat yang luas, besar kalau kita pahami dengan baik. Maka nggak selayaknya orang berpeci, berjubah, bergamis, bersorban, kelakuan nendang kucing, kelakuan nendang anaknya, gamparin, nggak gitu. Bahkan apa yang tidak dilihat peluang baik oleh orang lain yang jauh dari agama itu, orang agama itu harus kelihatan. Nah, maka itu tadi ya, selalu ujung daripada semua pembelajaran kita adalah amal. Kalau nggak amal nggak jadi apa-apa tuh. Ya. Terus gimana berakhlak dengan apa? Berakhlak dengan sifat qabdunya Allah. Allah menyempitkan rezeki sebagian, kita menyempitkan kepada orang yang kita tidak berlaku lapang kepada orang yang memang bukan layak kita berikan kelapangan itu. Baik berupa harta, berupa apa? Berupa kasih sayang, hikmah. Sehingga dalam ayat Allah SWT berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan kamu kasih tuh orang-orang yang belum pandai ngurus harta kamu kasih. Suruh bisnis malah main judi tuh, malah main perempuan seumpama. Atau dia belum bisa ngatur bisnisnya, akhirnya jual dengan harga murah, ternyata antara modal sama operasionalnya nggak sebanding, boro-boro mau untung, untuk nutup operasional aja nggak, sumpama. Ini kata siapa? Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau harta yang tidak semulia iman dan ilmu saja nggak boleh sembarangan kamu kasih, begitu juga ilmu-ilmu mahal. Nggak bisa kita kasih ke sembarang orang. Kadang-kadang kita cerita hal-hal yang terlalu tinggi, terlalu hebat kepada orang yang nggak ngerti, ngapain sih dia? Malah kita dicemooh gitu. Ya, maka nggak usah ya. Kalimun nas ala qadri ukulihim, bicara kepada setiap orang sesuai dengan kadar kemampuan dia menerima. Nabi SAW juga bersabda ini, la tu'tul hikmata ghairu ahliha fatadlimuha. Jangan kamu kasih hikmah, ilmu kebijaksanaan, ilmu-ilmu yang tinggi itu kepada yang bukan, pada orang yang tidak layak. Akhirnya kamu berlaku zalim kepada hikmah, akhirnya dia nggak percaya, akhirnya kita dicemooh. Maka penting adanya namanya apa? Hikmah, mau'izah hasanah dalam kita ngajak kepada orang. Itu yang penting, kita terus belajar. Doain saya juga nih, saya mau masuk kelas namanya Heart Mastery Pak Iwan, nanti saya juga ajarin kepada yang lain insya Allah. Itu ilmu bagaimana narik simpati orang dalam kita nyampain apa-apa. Jadi menguasai ilmu hati lah. Tentu saya lihat tuh teman-teman di PPA, trainer-trainer tuh betul-betul ucapannya tuh simpel-simpel gitu, tapi ngena. Dan bukan ngena aja Pak Iwan, kadang kan kita itu terkesan tapi cuman masuk di pikiran gitu, tapi ini nyentuh hati dan jadi gerakan gitu. Nah, saya berharap juga itu. Nah, termasuk Ustaz Sunardi saya kira juga punya itu gitu. Bagaimana kita bukan hanya orang tuh, apalagi orang nggak suka gitu, kita suka dan bisa menggerakkan. Nah, kemudian berapa menit nih Kak? 14 gitu lagi. Pasal berakhlak dengan badlul hibat. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi, Al-Wahhab. Buah dari kita tahu Allah adalah Al-Wahhab, adalah kita berharap agar Allah memberikan kita macam-macam kebaikannya. Dan Allah senantiasa menyambungkan terus kebaikan-kebaikannya kepada kita. Bagaimana kita berakhlak dengan ini? Kita banyak memberi kepada orang. Kita banyak berkomunikasi dengan orang. Wasilat di sini, dan komunikasi dan apa namanya? Berinteraksi dengan orang lain. Terutama kita yang kita dahulukan adalah orang tua, guru, para ulama, orang-orang yang memerlukan, anak,
dan orang-orang terdekat kita dulu. Ibda binafsik wabda biman ta'ul, mulailah dengan dirimu dan orang-orang yang wajib kamu nafkahi. Jadi orang-orang terdekat kita mesti merasakan ya kebaikan-kebaikan pemberian-pemberian kita. Jangan sampai kita dilihat rumah gede ya, mobil gonta-ganti, bentar haji, bentar umroh, bukan nggak boleh itu. Tapi jangan sampai lupa ya kepada orang-orang terdekat. Juga jangan disalahin, oh haji umroh terus, jangan. Makanya biar nggak diomongin begitu, semuanya selesaikan. Sehingga sama Allahnya selesai, sama lingkungannya juga selesai. Allah juga punya sifat Al-Jawad, Al-Karim, 3 lagi. Allah Al-Jawad, Al-Karim, yang maha dermawan, yang maha pemurah. Buah dari kita tahu ini, kita akhirnya terus berharap kepada Allah. Ya, dengan apa? Dengan sifat pemurahnya, dengan sifat dermawannya. Nah, ini kita jarang nih, ya Jawad, ya Karim, ya Wahab, ya Hablana, ya Karim jud alaina, ya apa ya, ya Jawad jud alaina, ya Karim akrimna. Ya Allah senang tuh disebut begitu. Nah, ini juga satu tambahan di sore hari ini, kita perbanyak membaca Asmaul Husna. Ketika kita berdoa, insya Allah doa kita akan dikabulkan. Kalau kita tahu Allah yang maha pemurah, kita akan minta banyak kepadanya, akan berharap banyak kepadanya. Bagaimana kita berakhlak dengan ini? Nah, maka kalau orang pengen segera sampai kepada Allah, dia juga mesti jadi orang dermawan dengan apapun yang dia bisa, ya, dengan harta, dengan ilmu, dengan kebaikan, dengan waktu, dengan perhatian. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang dermawan dengan waktu kita, dengan perhatian kita, dengan ilmu kita, dengan bantuan kita, dengan tenaga kita. Dengan itu kita berharap ini yang tadi, liman aradal wusul ilaih, yang pengen sampai ke Allah, hendaklah dia dermawan. Jadi kemarin nanti ada nih pembahasan apa sifat yang terbaik, nanti kesimpulannya dari semua sifat-sifat Allah. Apa yang Allah kasih ke kamu, kamu kasih ke orang. Di antaranya nanti beliau sebut dengan wawajadaka dhalan fahada. Kita seneng kan, dulu kita bingung, terus Allah kasih petunjuk. Oh ternyata gini. Kita juga harus gitu memperlakukan orang, nanti bagaimana dia tuh bisa dapat hidayah seperti kita. Allah sebut alam yajidka yatiman fa'awa. Dulu kita nggak punya tempat, akhirnya Allah kasih kita tempat. Nggak ada yang ngurus kita, atau ada orang ngurus kita. Nah, kita nanti kalau udah kasih kelebihan, kita urus tuh orang-orang, anak-anak yatim yang nggak punya orang tua. Apalagi kata Allah, wajadaka ailan faghna. Dulu kita nggak punya, terus ada orang baik. Itu Allah tuh. Allah pengen nanti kalau kita udah kaya gitu juga. Sehingga terus kebaikan Allah nih, perpanjangan tangan Allah nih terus berjalan. Tapi kan nggak begitu. Kadang-kadang yang dikasih kelebihan lupa, malah akhirnya sombong loh. Kata Allah, dikasih tuh biar dikasih ke orang. Malah sombong, malah bertindak semena-mena. Maka kalau kita nggak paham ini, kita nggak kaji ini, kita jadi salah paham terhadap nikmat-nikmat, amanah-amanah yang Allah kasih kepada kita. Kemudian Allah adalah Al-Mujib. Allah adalah yang maha menjawab, maha mengabulkan. Dengan itu kita menjadi berharap terus agar doa kita apa? Ya Mujib istajib doa. Kita sebut. Ya. Kita berharap doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu maha tahu kalau kita perlu sama Dia. Allah tahu kalau kita hanya bergantung kepadanya. Dan Dia juga yang maha mendengar doa kita, tahu dengan kesusahan kita, dan Dia tahu, dan Dia yang akan menyelesaikan seluruh masalah-masalah kita. Maka ini sekali lagi nih, setiap kita doa simpen itu, sisipi selalu nama Allah Subhanahu, ya Mujib, ya ajib doa istajib doa dan seterusnya. Wa takhalluq bihi, ya Allah, saya lupa ada janji sama orang. Ada orang nelpon. Yang berikutnya berakhlak dengan sifat Al-Mujib bagaimana? Nah, kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memanggil kita dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memanggil kita dengan salat, dengan lain sebagainya, maka kita jawab itu semua. Kita penuhi panggilannya. Dan kita menjawab setiap panggilan orang yang ngajak kita kepada Allah. Nah, kita dinasihatin untuk lebih dekat sama Allah, kita apa? Marah itu. Oh, kamu pandai aja doang nasihatin. Udah nggak usah ngurus-ngurus hidup. Loh, itu Allah hakikat. Satu, Allah manggil kita sholat, kita iyain. Ada orang manggil kita biar dekat sama Allah. Seumpama kita ngajak-ngajak umroh. Ngapain tuh? Nyari duit aja seumpama. Oh, bukan, ini panggilan Allah.
Ya, yang ketiga apa? Yang ketiga, kalau ada undangan-undangan dari siapapun, panggilan dari siapapun, jangan merasa hebat. Ustadz datang ya, amplopnya berapa? Jangan gitu. Itu yang manggil Allah tuh. Ustadz datangnya acara nikahan saya, oh enggak, saya udah diundang sama Pak Prabowo. Sakit hati orang. Ya, belajar kita untuk memenuhi panggilan Allah. Kemudian yang terakhir, at-takhalluq bil majdi. Allah itu al-majid, yang maha mulia, yang kemuliaannya tidak terbatas. Ya, buah dari kita tahu sifat al-majid ini adalah al-mahabbah wal ijlal. Jadi kita merasa kita akan terus memuliakan Allah, kita segan kepada Allah. Bagaimana berakhlak dengan sifat ini? Maka kita berupaya keras untuk kita mengambil seluruh sifat kemuliaan yang tadi semua udah disebut. Jadi al-majid itu adalah yang maha mulia dengan segala kemuliaan yang tadi itu. Jadi al-majid ini mencakup seluruh sifat-sifat mulia Allah yang tadi sudah disebutkan. Ada al-wahhab, sehingga nanti kita menjadi orang yang terpuji. Wah, itu mah orang hebat. Wah, itu mah orang luar biasa, dan seterusnya. Nah, kemudian karena orang hebat, maka dia menjauhi akhlak-akhlak tercela. Masa orang katanya hebat itu matanya kemana-mana tuh. Kok tangannya korupsi itu, dan seterusnya. Maka kalau kita tahu Allah kalau kita tahu bahwa Allah yang maha sempurna tadi itu dengan segala kehebatan itu, maka kita akan senantiasa hormat, takut, harap kepada Allah SWT yang maha baik itu. Hada billahi taufik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.